Kalau kami dari keluarga sudah eh, satu minggu sebelumnya kita sudah mendapatkan kabar, karena kita juga sering bertanya juga ke Tubagus Jodi, kapan bisa keluar. Katanya sih tanggal 10-an Pak, mudah-mudahan benar gitu ya informasi, karena kami juga masih komunikasi waktu itu sama Jodi itu satu minggu sebelumnya ya, karena Jodi nelpon dari lapas ke ibunya, kalau nggak salah ke ibunya dia ngasih kabar seperti itu. Ya. Tubagus Jodi bebas itu tanggal 10 September 2024. Jadi Tubagus Jodi mendapatkan pembebasan bersyarat ya. Artinya dia sudah menjalankan 2/3 dari 5 tahun, ditambah dia mendapatkan remisi. Kriteria pembebasan bersyarat itu kan artinya Jodi berperilaku baik, berkelakuan baik, tertib, taat dengan aturan-aturan yang di lapas itu, seperti itu. Jadi kabar mengenai kebebasan ini memang didapatkan mendekati tanggal 10 atau sudah dari jauh-jauh hari sih Pak? Kalau kami dari keluarga sudah satu minggu sebelumnya kita sudah mendapatkan kabar, karena kita juga sering bertanya juga ke Tubagus Jodi, kapan bisa keluar. Katanya sih tanggal 10-an Pak, mudah-mudahan benar gitu ya informasi, karena kami juga masih komunikasi waktu itu sama Jodi itu satu minggu sebelumnya ya, karena Jodi nelpon dari lapas ke ibunya, kalau nggak salah ke ibunya dia ngasih kabar seperti itu. Kondisinya sehat, baik lah, baik. Pokoknya memang beda lah, agak kurus karena memang banyak olahraga di sana. Makannya teratur, jadi pola hidupnya berubah lebih baik lah. Mungkin secara mental sendiri seperti apa Pak? Kalau mentalnya, psikisnya masih masih suka merenung ya. Seminggu di sini, hampir lebih dari seminggu di rumah dia masih masih kebayang mungkin ya, masih kebayang. Apalagi setelah bebas gitu kan, artinya kalau setelah bebas itu kan memorinya luas lagi ya. Kalau di penjara kan ada kesibukan yang bisa menghilangkan itu, tapi begitu di luar ya agak ingat-ingat lagi. Makanya pada waktu tertentu dia suka merenung, makanya suka deketin sama ibunya, karena kedekatan dengan ibunya lebih inilah daripada ke bapaknya gitu kan, seperti itu. Bisa dibilang kan pada saat ini masih dihantui rasa bersalah itu ada Pak? Masih ya, makanya begitu dia pulang hari Sabtu ke rumah, hari Sabtu ke rumah, jadi hari Selasanya langsung minta diantar. Sabtu pulang ke rumah itu, sebelum pulang ke rumah dia ke rumah Bapak Haji Faisal dulu ya, ke Bapak Haji Faisal, ketemu sama Oma, karena ketemu Bapak Haji juga. Jadi langsung di situ mengutarakan niat tulusnya untuk meminta maaf ke orang tuanya. Baru hari Selasanya baru dia minta antar ke saya, ke bapaknya, untuk ke makam almarhum Mas Kakak Bibi sama Kapanes ya. Saya antar ke sana hari Selasa siang, kalau nggak salah siang. Di situ jadi meluapkan lah penyesalan, mendoakan beliau gitu kan. Lama juga di sana, hampir 40 menit lebih lah, hampir satu jam mungkin ya. Di situ jadi
merenung, sedih, lemas ya, karena orang yang dia sayangi udah mendahuluinya gitu kan, efek kelalaiannya. Makanya disitu jadi merasa bersalah, kenapa harus ke makam. Makanya artinya ya itulah satu-satunya jalan untuk meminta maaf secara langsung kepada beliau, ke almarhum sama ke almarhumah. Tadi mungkin sedikit mengenai pasca bebas langsung ke keluarga Haji Faisal, mungkin respon dari keluarga Pak Haji sendiri seperti apa sih Pak? Kalau cerita Jody pas datang itu, Jody ceritanya responnya alhamdulillah Pak, disambut baik ya, sambut baik, diterima baik. Tapi setelah mendengar ini responnya kurang baik, yaitu terserah hak Pak Haji ya, karena saya juga mengerti keadaan Pak Haji, mungkin belum bisa menerima Jody atau seperti apa ya, saya hargai itu, saya hormati itu. Mudah-mudahan seiring dengan waktu akan merubah, akan memaafkan Jody ya, seperti itu. Kalau cerita Jody waktu ditanya sama saya mah baik-baik aja gitu kan, tapi saya juga kaget pas mendengar dari berita. Tapi itu hak Pak Haji ya, hak sama-sama Oma, saya hargai sebagai saya keluarga. Saya juga merasakan kalau memang di posisi sebagai Pak Haji, tapi intinya Jody sudah sudah beranilah ke rumah Bapak Haji Faisal. Apapun itu sambutannya, apapun itu pelayanannya, insya Allah jadi terima, seperti itu. Tapi Bapak nemenin sendiri nggak sih jadi masuk ketemu Pak Haji? Kalau ke rumah Pak Haji Jody sendiri, malah dari hari Sabtu dari Jakarta langsung ke Pak Haji Faisal. Makanya saya nanya, Jod, Pak Jody mau ke rumah Pak Haji dulu. Oh, nggak pulang dulu Jod? Nggak Pak, langsung aja. Jody pengen langsung biar Jody lega katanya kan, biar Jody bisa sedikit bisa mengurangi rasa bersalah lah gitu kan, walaupun kesalahan Jody itu sudah ditebus dengan hukuman 5 tahun, walaupun menjalankannya hanya 3 tahun, hampir 3 tahun. November ini hampir 3 tahun kan ya, artinya Jody di situ udah memenuhi kewajibannya atas kesalahannya gitu. Tapi dengan berita yang beredar dan statement dari Pak Haji yang merasa masih belum bisa menerima kebebasan Jody dan juga keluarga juga belum menerima, namun seperti apa sih Pak tanggapannya dari keluarga? Kalau tanggapan dari saya sebagai orang tuanya, saya maklumi lah, mengerti keadaan Bapak Haji Faisal. Apapun mungkin dilakukan sama Jody masih masih membekas ya, walaupun itu kan musibah yang tidak kita musibah, jadi yang tidak bisa kita prediksi ya Pak ya, di situ kan kelalaian atas kecelakaan itu. Tapi saya menghargai saya menghargai beliau, menghargai Pak Haji dan keluarganya. Mudah-mudahan beriring dengan waktu bisa memaafkan Jody. Itulah mungkin kemauan kita dari keluarga itu. Tapi jadi kan sempat upload juga ya postingan datang ke makam almarhum. Nah mungkin ada komen dari Puji yang bilang rasanya enak ya, cuma 2,5 tahun tapi gak kehilangan almarhum selama-lamanya. Nah mungkin bisa dibilang itu gimana sih Pak? Mental Jody pada saat tahu Puji komen kayak gitu? Mentalnya mungkin sedikit shock lagi ya. Tapi saya yakin Jody juga menghargai komen Mbak Puji ya, Mbak Puji, karena mungkin masih dihantui masih merasa kehilangan terhadap kakaknya, seperti itu. Kita bisa maklum lah, kita bisa maklum ya. Mudah-mudahan dengan beriring waktu Mbak Puji juga bisa menerimanya. Itu aja sih. Kondisi Jody sekarang nih pasca adanya berita-berita yang sekarang, apalagi komenan dari Puji, ini seperti apa sih Pak untuk mentalnya sendiri? Kalau mental kayaknya udah agak siap juga ya, karena dari pertama juga kan tuh Bagus Jody dihujat begitu bertubi-tubi.
Kami juga keluarganya waktu itu juga shock juga, tapi ya itulah hukum alam. Artinya Jody harus menerima apapun itu hujatannya. Kami keluarga hanya bisa membesarkan hati aja ke Tubagus Jody, tapi mudah-mudahan dengan banyaknya hujatan seperti itu menjadikan Jody manusia lebih baik lah, manusia yang lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya, seperti itu. Tapi mungkin cerita nggak sih Pak pas Bagus ini mungkin rencana awal yang akan dilakukan itu apa untuk kedepannya gitu? Gimana mungkin bekerja dengan Vanessa mungkin untuk bekerja lagi seperti apa? Oh iya, kalau ke depan mungkin kemarin juga baru ngobrol-ngobrol ya, mungkin sesuai dengan keahlian ya, karena Jody juga ada kemarin juga cerita ada tawaran lagi Pak, katanya buat ngedit karena basic dia kan videographer ya, konten kreator. Jadi kalau masalah kemarin Jody itu menyupir aja, hanya kedekatan aja sebenarnya dengan almarhum gitu kan, posisinya bukan supir. Dari pertama juga bos itu, tapi kami tidak membantah gitu kan, karena posisi waktu kecelakaan Jody lah yang jadi pengemudinya kan, seperti itu. Untuk kegiatan selanjutnya insya Allah Jody udah banyak, ada yang teman-temannya ya, terutama udah ada yang mau ngajak gitu, tapi Jody masih perlu waktu untuk pemulihan, kayaknya pemulihan mentalnya kan, buat menghadapi dunia luar lagi, seperti itu. Tapi berarti udah ada planning untuk bekerja lagi ya Pak? Ada kemarin juga udah mulai, karena di rumah omnya juga ada studio kecil ya, jadi Jody di situ bisa ngedit lah gitu kan, jadi biar menghilangkan pikiran-pikiran yang kemarin seperti itu, karena untuk menghilangkan sebuah pikiran itu harus ada kegiatan ya Pak ya, biar sedikit terlupakan. Tapi Kak mungkin pernah cerita nggak sih jadi apa namanya tentang pernah dimimpiin sama almarhum, Apa? pernah dimimpiin sama almarhum gitu pada saat kemarin dipanggil? Kalau cerita mimpi jadi pernah atau aku yang nanya, Jod, kamu pernah nggak mimpi kapan? Pernah Pak. Mimpinya apa? Mimpinya dia lagi jalan-jalan sama Mas Bibi. Udah itu aja, jadi melihat aja dari jauh, seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan mimpi itu mereka tenang, mereka bahagia di sana ya. Amin amin. Seperti itu, karena beliau orang baik. Yang saya tahu cerita Pak Jody banyak cerita juga kan mengenai Kapanesa, terutama kan Mas Bibi dan keluarganya juga. Waktu Jody tinggal di sana, alhamdulillah gitu kan, hampir 1 tahun Jody bekerja sama dengan Mbak Vanessa ya, almarhumah. Tapi ada trauma nggak sih yang dialami Jody? Kalau Kecelakaan. trauma pasti ada ya Mbak ya, karena kan ada 2 korban di situ, jadi ada trauma, tapi mudah-mudahan dengan beriring waktu trauma itu akan segera pulih ya. Makanya Jody sekarang lagi di rumah omnya untuk ya ada sedikit mengisi waktu dengan kegiatan sedikit. Jadi stres lagi nggak sih Kak maksudnya dengan adanya penderitaan kayak gini dan menyebutkan lagi? Enggak ya, kayaknya enggak. Kalau stres enggak ya, cuman kaget aja mungkin saya. Belum sempat sih ngebahas masalah saya juga nggak begitu monitor ya kayak itu kan, paling sekali-kali aja, apalagi Jody mungkin ya seperti. Tapi rencana dengan adanya respon dari keluarga kami ke depannya akan tetap menjalin silaturahmi atau enggak sih Pak? Kalau memang di situ ada jalannya, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi. Tapi kalau memang dari pihak sana tidak menginginkan ya kita siap aja. Insya Allah kita akan menerima apapun apa putusan Bapak Haji Faisal. Karena pihak Jody dari pihak yang salah ya, atas skala lain musibah ini ya kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Pak ya. Tapi dengan kedatangan Jody ke Bapak Haji Faisal dan Oma, itu kan membuktikan bahwa penyesalan Jody ya begitu mendalam gitu kan, begitu mendalam. Makanya dengan keberanian dia sendiri ke sana, itu
bagi saya sebagai orang tuanya itu sudah bagus lah ya, terlepas diterima atau tidaknya, tapi ikhtiar judi sudah mengarah ke sana. Itu aja sih ya.